Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu terus berupaya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa melaksanakan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Juga takwa dalam artian kita terus berupaya dalam kehidupan kita untuk senantiasa menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita kerjakan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Insya Allah jika kita dalam kehidupan sehari-hari terus berupaya berusaha untuk menjadikan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, contoh konkret dalam kehidupan kita, ridho, rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan kita gapai. Maka dari itu Khatib berwasiat, yuk kita jadikan Rasul kita sebagai contoh bagi kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita di hari yang ke-10 insya Allah menuju 11 ini. Berarti fase pertama insya Allah akan segera kita lewati bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh berkah ini Allah begitu dermawan untuk kita. Allah lipat gandakan segala amal perbuatan yang kita lakukan dalam artian amal saleh. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan masih banyak saudara kita yang muslim belum tahu itu. Mereka masih enggan, mereka masih malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin kita sendiri, kalau kita evaluasi diri kita dalam kehidupan kita, tidak ustaz, tidak muallim, tidak yang berjabatan atau pejabat dan lain sebagainya, terkadang hati kita itu masih dihinggapi oleh rasa keengganan, kemalasan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu di bulan suci Ramadan, apalagi di bulan-bulan biasa. Sudah Allah berikan anugerah lipat ganda keberkahan, kemuliaan dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan ini, kita pun kadang-kadang masih ada yang enggan untuk dijemput itu yang namanya pahala-pahala yang Allah tebar di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan kepada Allah ataupun sesama manusia, nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda, Allah akan berikan titik hitam di hatinya. Satu kali ia melakukan dosa, satu kali ia melakukan kemaksiatan, maka Allah akan titikkan di hatinya adalah titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbah. Apabila ia meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian ia beristighfar memohon ampunan Allah dan bertaubat, suqila qalbahu, maka hatinya akan bersih kembali. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Kalau terus-terusan orang itu melakukan dosa dan kemaksiatan, kezaliman dan kezaliman, baik kepada dirinya sendiri atau kepada Allah atau kepada sesama manusia, maka Allah akan tambah terus titik-titik hitam yang ada di dalam hatinya itu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran seperti A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan, yaitu maksiat atau dosa itu
telah menutupi hati mereka. Kalau hati kita sudah tertutup dengan ran, titik-titik hitam, noktah-noktah hitam di dalam hati kita, maka Allah akan menutup hidayah kepada hati kita. Sulit orang tersebut untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kelakuannya, karena perbuatannya senantiasa terjebak kepada dosa-dosa dan dosa, maksiat dan maksiat dan maksiat, sehingga aplikasinya dalam salah satunya adalah enggan dan susah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita evaluasi diri kita. Adakah noktah-noktah itu? Adakah titik-titik hitam itu di dalam hati kita? Jika ada, boleh dan bisa jadi kita juga termasuk dari kategori orang-orang atau seorang muslim yang masih malas untuk menjemput atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogyanya di jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan ini adalah bulan peningkatan amal ibadah kita agar lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti bulan-bulan yang telah kita lewati. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kiat untuk menyampingkan, untuk menanggalkan, untuk meninggalkan kemalasan yang ada di dalam hati kita. Yang pertama adalah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyaklah ingat akhirat. Banyak-banyaklah ingat kematian, bahwa kita pasti akan mati. Ketika mati pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid sawabad dunya nutihi minha wa man yurid sawabal akhirah nuti minha wa sanadis syakirin.